Oke, kita mulai lagi ya mengenai sifat cairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi pada kimia fisik 1 tentang sifat cairan ya. Nah, sifat cairan ini tentu akan berbeda dengan sifat gas ya. Jadi gas itu artinya saudara harus paham tentang hukum-hukum gas, baik itu Boyle, Gay-Lussac, Avogadro ya. Kemudian ada hukum tentang gas campuran yaitu Dalton ya. Nah, di sini sifat cairan ini yang kita pelajari terbagi 3, ada yang disebut dengan tekanan uap cair, ya, yang dilambangkan dengan P. Nah, kemudian ada tegangan muka cairan atau dilambangkan dengan gamma, ya. Jadi simbolnya gamma. Kemudian sifat cairan yang ketiga yaitu tentang viskositas. Nah, nanti viskositas inilah yang akan dilakukan praktikum ya atau demonstrasi tentang bagaimana menentukan viskositas dari suatu cairan. Nah, sekarang kita lihat dulu tekanan uap cair ini ya pada gambar pertama ini. Nah, jika suatu cairan mengalami vaporesen atau penguapan, maka partikel-partikelnya itu akan terlempar keluar ya dari dalam cairan ini karena adanya temperatur dinaikkan. Nah, kemudian pada saat partikel itu kembali lagi masuk ke dalam cairan, nah pada saat terjadi eh, kejenuhan di dalam bejana ini, pastinya partikel itu pasti balik lagi ke dalam ya, ke dalam larutan tadi. Nah, pada saat terjadinya kembalinya partikel ke dalam cairan, maka disebut tekanan yang terjadi adalah tekanan uap dalam keadaan setimbang. Nah, berapa nilai tekanannya? Nah, itu yang harus ditentukan ya, berapa tekanannya. Kalau kemarin tekanan di dalam bejana kita menggunakan peralatan apa? Barometer atau manometer di dalam sistem. Apa alatnya? Untuk menentukan tekanan di dalam suatu sistem. Ayo, pertemuan pertama kemarin kita udah belajar barometer atau manometer. Nama alatnya. Manometer ya. Nah, kita bisa menentukan tekanan uap cair itu ya. Nah, sekarang prinsip kedua yang tentang sifat cairan kedua yaitu tegangan permukaan atau yang disimbolkan dengan gamma. Ya, jadi untuk saudara ketahui partikel yang ada di dalam cairan ini di dalam fase ya, artinya di dalam liquid atau cairan ini dia arahnya itu ke seluruh penjuru ya, ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, itu sama dia arahnya. Nah, tetapi arah gerakannya ya bisa ke atas, ke bawah. Nah, tapi kalau di permukaan partikel yang ada di dalam larutan itu arahnya itu ke samping, ke kiri, kemudian ke dalam. Ya. Nah, kalau ke atasnya itu tergantung dari sifat dari partikel ini ya. Kalau seandainya sifat partikelnya itu mudah menguap, maka gerakannya itu akan lebih besar ke atas ya untuk terlempar ke udara ya. Air di sini udara nih ya. Nah, liquid dalam. Nah, jadi tergantung tegangan permukaannya ya. Jadi kalau tegangan permukaannya itu kecil ya artinya akan lebih mudahlah partikel itu untuk menguap. Ya, kalau menguap tentu ada hubungannya dengan titik didih ya, titik didih. Nah, jadi variabel fisika atau variabel fisik dari suatu larutan atau cairan itu ya tentu salah satunya tegangan permukaan. Nah, tentu ada hubungannya dengan titik didih ya. Nah, ini dia yang saya sebut tadi dengan fase dalam itu ya atau fase cairan kita simbolkan dengan beta. Nah, yang di atas di air
di udara tadi, fase gas atau fase alfa. Nah, tentu tengah-tengahnya inilah yang disebut dengan fase es atau tegangan permukaan. Kalau gambar ini kita tidak nampak ya, mana dia tegangan permukaannya, karena udara di sini tidak digambarkan. Nah, di sini nampak ya, antara fase gas dengan cairan. Kalau misalnya air di bawah berarti di atas udara ya. Nah, tengah-tengahnya inilah yang disebut dengan tegangan permukaan atau fase es, surface ya. Nah, kemudian tegangan permukaan ini bisa kita definisikan juga ada hubungannya dengan gaya ya. Jadi tegangan permukaan itu adalah gaya per satuan panjang pada permukaan yang melawan ekspansi dari luar permukaan. Nah, ya, jadi berapa besar gaya ya yang melawan permukaan ini. Nah, jadi kalau gayanya besar, berarti tegangan permukaannya jadi besar. F-nya besar, gamanya besar, karena berbanding lurus. Ya, nah L-nya ini adalah panjang permukaan. Jadi kalau panjang permukaannya besar, maka tegangan permukaannya menjadi kecil. Ya, jadi gamma sama dengan F per 2L. Oke, itu dia kalau kita definisikan ya. Nah, kemudian tegangan permukaan ini ya tentu bisa juga kita hubungkan ya, apakah tetesan yang terbentuk pada suatu permukaan itu membentuk tetesan bulat atau tidak ya. Kemudian apakah terjadi kenaikan dalam pipa kapiler ya. Jadi kalau saudara menggunakan pipa kapiler, saudara celupkan di dalam satu cairan, maka cairan itu naik dia ke atas. Ada yang naiknya tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak naik. Nah, itu hubungannya dengan tegangan permukaan ya. Atau juga tegangan permukaan ini juga bisa mempelajari adsorpsi ya, karena adsorpsi itu gerakan cairan yang melewati padatan yang berpori. Ya, nah, jadi kalau banyak pori-pori semakin kecil, nah maka cairan itu akan semakin banyak yang bergerak ya, menyerap pada absorben tadi. Ya, absorben itu tentu zat yang dapat mengabsorpsi ya, apakah itu cairan atau gas. Nah, dalam hal ini adalah kita mempelajari cairan. Nah, kemudian tegangan permukaan ini juga kita bisa membayangkan ya, jika ini di gambar ini ada suatu kawat, kemudian kita celupkan dalam suatu permukaan. Nah, ini biasanya cara kerja dari permainan busa, buih sabun ya, buih sabun. Nah, mungkin saudara melihat anak-anak kecil dicelupkan di dalam buih sabun, nah akan terbentuk dia film ya, film. Nah, itu adalah bisa melihat, mempelajari berapa tegangan permukaannya. Ya, dicelupkan, nah berapa nilai L-nya. Kemudian kalau kita tarik kawat yang pertama, nah pada saat berapa filmnya itu akan membentuk film ya, pada tekanan berapa. Kan kalau kita tarik lagi dia akan pecah dan nanti kan. Nah, pada saat dia membentuk film, nah itulah gaya yang diperlukan ya. Nah, itu sama dengan F per 2L juga. Nah, kenapa 2? Tadi juga ada 2 di sini ya. Persamaan tadi, ini F per 2L. Kenapa? Karena panjang dari permukaan ini ada 2 jenis, ada yang di atas, ada yang di bawah, makanya ada angka 2. Ya. Nah, jadi F itu F per 2L. Jadi kalau saudara bisa bayangkan, ini film dari sabun, buih sabun, ya tentu ada buihnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanya jadi 2 di sini, ya angka 2.
Nah, kemudian nilai dari tegangan permukaan ini tentu setiap cairan ini akan memiliki nilai berbeda-beda. Ya, saudara bisa lihat di tabel bahwa nilai yang paling tinggi tegangan permukaannya itu apa? Coba ada air, benzen, kloroforum, air raksa, N-heksana, oktana. Berarti ada yang paling besar adalah air raksa ya. Berarti nilai tegangannya tinggi ya, air raksa. Makanya air raksa ini sering digunakan untuk isian dari termometer, barometer kemarin ya, manometer, air raksa juga isiannya karena tegangan permukaannya tinggi baik dengan udara maupun dengan air. Kalau dengan air 375. Nah, artinya apa? Sifat air raksa ini dia akan sensitif terhadap temperatur dan tekanan. Jadi kalau misalnya tekanan atau temperatur pada suatu lingkungan itu naik, nah dia akan naik pula ya. Jadi dia sensitif ya. Jadi kalau saudara menggunakan termometer untuk mengukur temperatur atau suhu. Nah, kalau temperatur kita suhu badan kita tinggi, nah dia akan cepat naik air raksa itu ke atas. Ya. Nah, jadi itu dia hubungannya dengan nilai tegangan permukaan. Ya, jadi beda-beda dia, setiap cairan memiliki tegangan permukaan berbeda. Nah, kemudian hubungannya dengan kerja ya, tegangan permukaan itu ada hubungannya dengan kerja, yaitu yang disebut dengan apa? Kerja kalau di termodinamika simbolnya apa? W ya, udah belajar tidak? Ya, W atau usaha atau kerja. Nah, ada hubungannya dengan tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan itu kerja W ya, W dibagi dengan luas permukaan. Jadi luas ya A, bukan panjang permukaan. Kalau tadi kan gamma sama dengan F per 2L. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kerja secara termodinamika, maka gamma itu adalah W per dA. Ya, jadi kerja itu bisa kita rubah jadi W ya. Nah, kemudian secara termodinamika, kerja itu adalah V volume dikali dP. dP itu adalah perubahan tekanan. Ya, jadi PdP itu adalah W atau kerja. Nah, sama dengan gamma dA. Ya. Nah, sehingga bisa kita hubungkan dengan energi Gibbs. Ya, jadi tegangan permukaan secara termodinamika adalah perubahan energi Gibbs. G ini energi Gibbs ya, dibagi dengan perubahan luas permukaan pada temperatur, tekanan, dan jumlah partikel tetap. Ya, jadi gamma sama dengan dG per dA pada TP dan N tetap. Ya, jadi kalau ditanya ya. Nah, kemudian hubungannya dengan sudut kontak ya, sudut yang dibentuk oleh permukaan tetesan dengan permukaan lain. Nah, ini dia tetanya ya. Berapa sudutnya? Ya, sudut yang dibentuk tetesan dengan ya, tetesan yang terbentuk pada padatan dengan permukaan padatan ya. Jadi kalau tetanya kecil berarti dia bulatannya itu tidak sempurna dia ya. Tapi kalau tetanya tinggi ya bulatannya akan sempurna. Ya, itu tergantung pada tegangan permukaan ya. Baik itu antara liquid dengan gas maupun padatan dengan gas ataupun es solid ya dengan liquid.
Nah, ini dia cos tetanya ya, untuk menentukan tetanya berapa. Nah, kemudian tegangan permukaan bisa kita tentukan menggunakan alat yang disebut dengan pipa kapiler ya. Ini sangat sederhana ya, sangat tradisional sekali seperti yang saya sebut tadi. Jika suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam suatu cairan, maka cairan itu akan naik dia. Nah, berapa hanya tergantung pada sifat cairan tadi ya. Jadi kalau tegangan permukaannya tinggi tentu akan lebih naik dia, lebih tinggi ya kenaikan cairan itu di dalam pipa kapiler. Saudara pernah lihat pipa kapiler? Pipa kapiler. Belum, Bu. Kalau pipa Belum, Bu. air pernah? Pernah, Bu. Iya. Nah, kalau pipa kapiler sudah sangat Belum, Bu. Belum, Bu. kecil ya, sangat kecil sekali pipa kapilernya itu. Nah, kalau karena sangat kecil sekali sehingga sudut tetanya tadi, sudut kontaknya itu kita tidak bisa menghitungnya ya. Jadi dianggap nilainya berapa? 0 ya. Kalau cos 0 berapa? Cos 0. 1. 1 ya. Nah, jadi kalau cos tetanya itu 1, berarti persamaan ini menjadi apa? Gamma sama dengan RH rho kali G per 2. Jadi bisa disederhanakan ya. Karena tetanya ini adalah 1, 0 ya. Kalau cos 0 berarti 1. Oke ya. Nah, jadi saudara kalau ada data RH rho. Rho apa? Massa jenis ya. Massa jenis cairan itu bisa kita tentukan dengan alat apa? Ada yang tahu? Massa jenis cairan. Tidak ada tahu. Piknometer ya. Nah, jadi kalau mau tahu kayak apa bentuknya, ya carilah di situ. Di internet itu banyak ya. Gambar piknometer itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi diperlukan rasa ingin tahu. Nah, ini dia ya. Karena sudut kontaknya 0 berarti menjadi tegangan permukaan itu bisa direduksi menjadi seperti ini ya. RH rho GH per 2. Nah, kalau percobaannya itu merupakan percobaan perbandingan, artinya apa? Salah satu cairan sudah diketahui tegangan permukaannya. Misalnya air, bandingkan dengan cairan yang lain X. Nah, nanti kita bisa mendapatkan nilai tegangan permukaan dari cairan X ini ya. Tinggal memasukkan data ya dengan menggunakan peralatan pipa kapiler tadi. Nah, ya sangat sederhana dia. Oke, ini soalnya saudara bisa pelajari di rumah. Nah, kemudian masuk ke sifat ketiga dari viskositas. Ya, sifat viskositas dari yaitu ada praktikumnya tadi ya. Ada praktikumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk mempelajari viskositas itu tentu ada hubungannya dengan gaya geser, tegangan geser dengan luas permukaan ya. Jadi tegangan geser itu adalah gaya geser dibagi dengan luas permukaan. Ini hampir sama dengan ini sama ya dengan persamaan dari tekanan. Tekanan kan F per A. Nah, tegangan geser juga F per A, tetapi dia yang terjadi di dalam cairan. Ya, jadi kalau cairan itu mengalir, saudara bisa bayangkan ya, cairan itu mengalir per apa? Per setiap lapisan geser. Ya, geseran pertama, geseran kedua, lapisan dia membentuk lapisan-lapisan. Ya, jadi bisa saudara bayangkan lapisan pertama, lapisan kedua, dia saling
geser ya, sehingga menghasilkan tegangan geser ya. Nah, jadi F itu ya ada hubungannya dengan kecepatan mengalirnya cairan tadi ya, du per dy ya. Kecepatan berapa kecepatannya mengalir? Tentu berhubungan dengan A. A ya, luas permukaan. Oke, nah ini dia satuan dari viskositas ya. Kalau di buku-buku sering digunakan satuan viskositas itu adalah poise ya. Nah, poise. Nah, kemudian satuan SI-nya adalah Newton detik meter min 2 atau Pascal S atau kilogram meter detik. Ya. Nah, jadi yang dalam poise itu adalah CGS. Ya, satu poise itu 1 gram per sentimeter S. Ya. Atau bisa juga 1 Pascal S itu sama dengan 10 poise atau 1000 C poise. Ya, sentimeter poise. Sentipoise ya. Atau 1 per 1000 poise. Oke, kemudian viskositas air itu 1 Cp ya, centipoise. Sudah diketahui. Ya, sama dengan massa jenisnya. Massa jenis air 1 ya meter kilogram meter pangkat 3 ya. Nah, oke, kemudian kita lihat konsep aliran fluida ya. Jadi viskositas itu kalau didefinisikan aliran ya, aliran mengalirnya suatu cairan. Nah, ini dia konsepnya, ada yang berdasarkan geometri mekanis ya. Jadi kalau pipa diameter pipanya besar, kemudian licin permukaannya, tentu air itu akan mudah mengalir dia ya. Cairan itu mudah mengalir, tapi kalau pipanya kecil, kemudian permukaannya kasar, sulit untuk mengalir. Jadi ada hubungannya juga ya dengan geometri dari pipa tadi ya. Kemudian mekanisnya apakah alirannya laminar, transisi, turbulen. Nah, jadi tergantung dari R-nya ya, jari-jari pipa. Jadi kalau jari pipanya itu kecil, nah tentu alirannya itu adalah laminar. Ya, tapi kalau jari-jari pipanya itu besar, turbulen. Nah, saudara bisa hitung nanti Rn-nya atau bilangan reunal ya. Bilangan reunalnya itu lebih besar dari 400, maka alirannya turbulen. Kalau kecil dari 2100, laminar. Tapi kalau transisi ya, antara 2100 sampai 4000, berarti dia jenisnya transisi alirannya. Oke, ini dia. Nah, ini dia nanti viskositas Oswald yang mau digunakan dalam praktikum. Ya, saudara bisa lihat nanti di buku-buku atau di video atau di jurnal ya, referensinya saudara bisa lihat bagaimana cara penggunaan Oswald di dalam praktikum ya. Nah, tentu nanti cairan yang mau diukur itu pasti dimasukkan di tabung yang lebih besar ini ya. Masukkan cairan, kemudian ditarik cairan ini melewati pipa kapiler ini sampai ke tabung B dengan menggunakan bola pipa, bukan bola pipa, pipet bola ya, pipet bola yang pakai ditekan. Nah, kemudian ditahan ya, ditahan pada garis B. Nah, kemudian
pipetnya tadi, pipetnya dilepaskan. Nah, dihitung berapa waktu yang diperlukan oleh cairan itu turun lagi ke bawah dengan menggunakan stok kontak. Ya, jadi alatnya nanti ada bukan stok kontak, menggunakan untuk waktu, ngatur waktu apa? Stopwatch. Stop kontak perginya ya, stopwatch. Jadi kamu atur dengan pakai HP boleh gitu ya. Kalau misalnya tidak menggunakan stopwatch. Nah, bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan, perbandingan eta. Eta ini adalah viskositas, lambang viskositas ya. Jadi eta 1 per eta 2 sama dengan P1T1 per P2T2. Atau bisa juga D1T1 per D2T2. D ini adalah massa jenis, T waktu. Ya, jadi T2 itu dengan T1 bisa dihitung ya dengan menggunakan viskositas Ostwald ini. Oke, kemudian viskositas sebenarnya bisa juga menggunakan bisa ditentukan menggunakan hukum Stokes ya atau prinsipnya bola jatuh ya, tapi cairannya harus kental ya. Kalau tidak kental, tentu kalau ada bola yang kita jatuhkan ke dalam bejana ini dia akan langsung jatuh ya. Nah, tapi bagusnya carilah cairan yang kental sekali sehingga benda yang kita jatuh itu punya waktu dia untuk ke dasar bejana tadi ya. Jadi ini persamaannya. Oke, ini ilustrasi dari hukum Stokes tadi ya. Oke, demikian ya. Ini juga pengaruh temperatur bisa juga ya karena waktunya kita habis. Nah, tentu saudara pelajari slide-nya, kemudian kerjakan contoh soal yang sudah saya berikan di dalam slide ini ya. Nah, untuk diskusi saudara bisa lakukan di Google Classroom. Oke, demikian untuk hari ini perkuliahan kita. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.